Kalau di Jawa ya, namanya sih dedemit. Kalau di Bali? Kalau di Bali tuh ya, yang punya ilmu itu bisa kaya ya. Kalau di Bali tuh yang punya liak hitam tuh iriati. Oh. Hai guys, kembali lagi bersama kita cerita horor Nusantara. Di sini kita ya mau ngomongin tentang perbedaan mistis dari Jawa dan Bali, guys. Di sini kita hostnya berdua ya, guys. Kenalin, aku Mas. Aku Devi. Nanti kalian jangan lupa nonton di video sebelumnya tuh ada kita juga. Ada kita juga, ya. Ya, terus sekarang kita ada bintang tamu baru lagi nih. Tapi di episode sebelumnya juga udah ada sini satu bintang tamu ya. Mungkin bisa kenalin dulu untuk bintang tamu kita hari ini. Halo, nama saya Devi. Nama saya Gusti. Sama ya namanya. Devi. Aku Devi dari Bali. Ini Oh, iya. bintang tamunya sekarang Devi dari Jawa, guys. Jadi kali ini kita bakal apa sih namanya? Cerita bakal horor. cerita horor. Bakal menceritakan cerita horor perbedaannya ya, perbedaan mistis di Bali dengan di Jawa gitu ya. Ini spesial ya, kita bintang tamunya dari Jawa dan Kak Gusti dari Bali ya. Oke. Ini kita mulai dari mana dulu nih? Dari Jawa mungkin ya, karena kita kan dari Bali nih, kayak kurang tahu gimana sih mistis-mistis Jawa. Mungkin bisa diceritain Kak Devi. Gimana sih? Kalau di Jawa ya, namanya sih dedemit. Oh, kalau di Jawa hantunya namanya demit. Iya, demit. Kalau di Bali Kalau di Bali apa itu? Kalau hantu ya, ya hantu ya. pada normalnya kan emang segitu-gitu aja Iya. di Indo ya. Cuma kalau di Bali tuh Lea sih Ya, mungkin bahasa seremnya di Iya. Bali ya. Tapi Lea itu bukan hantu. Iya. Lea itu manusia jadi-jadian. Ya, gitu. Suatu perwujudan. Ilmu sebenarnya Lea tuh ada Lea putih sama Lea. Oh, ada warnanya? Bukan warna itu. Maksud Lea putih itu ilmu pengleakan yang positif. Dan Lea hitam itu ilmu pengleakan yang negatif ke hal-hal iri hati. Yang punya itu adalah penyakit iri hati. Ada yang warna merah nggak, Kak? Ada. Apa? Request sendiri. Tapi jujur aku sebagai orang Bali baru tahu loh Iya kalau sih. ada Lea putih dan Lea hitam itu. Iya, aku juga baru tahu. Baru tahu. Kakekku penganut Lea putih. Masa? Itu konsep penganut Lea putih tuh gimana tuh? Gimana? Ya kayak Balian ya. Oh. Berarti Balian itu termasuk Lea putih ya? Iya, ada yang menerapi ilmu itu, ada yang enggak. Kayak kakekku nih, dia bisa arwahnya tuh keluar. Masa sih? Ya, apa namanya? Mungkin telepati. Apa namanya iya, tuh? iya. Mungkin karena saking sudah Itu bahasa karena saking sudah tingginya ilmu itu kayaknya. kakekku tuh gitu, kayak dia tuh kangen sama nenekku yang udah meninggal, dia bisa kesana. Oh, bisa? Bisa. Kalau kamu bisa nggak? Aku nggak punya ilmunya. Kayak gitu kan. Terus tuh tapi kakekku tuh bilang kalau dia mengeluarkan raganya gitu, jiwanya, usahakan badan kasarnya dia tuh nggak ada yang ganggu, nggak ada yang kayak gini. Makanya dia tuh harus kunci kamarnya kan, kunci kamarnya, dia keluar, masuklah ke dunia itu. Tapi di dunia itu dia ketemu nggak boleh ngomong. Jadi di dunia itu tuh nggak boleh ngomong di dunia. Kalau misalnya ngomong gimana? Kalau ngomong kakekku meninggal, Oh gitu. nggak bisa balik. Iya. Berarti ada ini Serem ya tantangan, bukan tantangan sih, maksudnya ada kayak Adalah konsekuensinya aturannya ya. gitu. Nggak boleh Dan ngomong. ketika dia balik itu ada lubang kecil banget. Itu tuh kayak jiwa kakekku ya. Kalau dia nggak bisa masuk di sana, otomatis dia nggak bakalan balik ke dunia lagi, udah meninggal gitu. Itu berarti ngambil resiko banget buat ketemu Iya. nenek kamu ya. ya cinta sejati. Udah berapa kali kayak gitu? Enggak, kakekku jarang sih kayak gitu, kadang-kadang aja sih. Makanya kamarnya dia tuh khusus, nggak boleh diganggu gitu. Berarti kalau udah masuk nih ke kamar itu Nggak, dia ngasih tahu dulu keluarganya. Hmm. Mungkin waktu tuh film ya. Apa Waktu film? tuh, Raihan Bali tuh film ada ya. Purnama, kayak Purnama, tapi Iya, iya, ini film. Ini film. Terus dikasih tahu lah anggota keluarganya. Kakek
mau giniin ilmu jangan dulu diganggu gitu. Serem ya. Tapi emang nggak kakekku tuh punya ilmunya nggak disalahgunain. Malah kalau salah guna tuh dia kayak perjanjian jin jadinya dia. Itu dah ya namanya kalau lihat hitamnya ya jadinya ya. Iya. Oh kan udah demit ya. Iya. Perjanjian jin gitu ya. Oh. Manusia sama jin. Terus kalau bentar agak blank ya. Aku bingung ya dia. Kalau apa? Kalau di Jawa ada nggak yang kayak di Bali itu kayak leak putih, leak hitam gitu? Nah ilmu hitam kayak gitu. Ada Ilmu hitam adanya. Iya. ilmu hitam ya. Jadi gimana nih? Kalau di Jawa itu sendiri tuh ada nggak sih kayak yang di Bali tuh kayak kalau di Bali kan leak putih sama leak hitam nih. Kalau di Jawa tuh ada nggak perbedaan ilmu kayak gitu? Ada sih, cuman dikit. Yang kebanyakan kan negatifnya ya kalau dukun. Ya ada sih yang buat penyembuhan gitu dukunnya. Yang, Oh, iya. Itu aja. Tapi di Bali juga kayak gitu nggak sih? Kalau kita ke Bali juga banyak yang minta penyembuhan juga. Oh gitu. Iya. Tapi kan beda-beda. Iya, beda. Bali lagi beda. Kalau di Bali, Balian yang nyembuh tuh kadang kan nggak sepenuhnya nyembuhin kan? Kan dia emang kayak kalau dia nggak nerima dirinya dipilih sebagai orang yang nyembuhin kan dia bisa gila kan? Masa? Kan gitu kan? Kalau di Bali? Kayak ngiring gitu loh, ngiring. Biasa aja bukan? Kayak ya itulah Tuhan memilih, bukan Tuhan sih, sejenis dewa-dewi yang bisa. Maksudku tuh dewa-dewi yang bisa tuh. Ratu Niang kayak gitu ya, kayak gitu Ratu Niang yang istilah-istilah tuh loh, Roro Kidul kayak gitu ya kan. Oh iya Roro Kidul. Kalau Roro Kidul kayak gitu, jangan datang. Kalau itu memilih salah satu manusia gitu, harus dia nih jadi pendampingku gitu. Kalau suatu atau gimana dia bakalan masuk ke sana gitu, tubuhnya dia gitu. Terus dia tiba-tiba nolak dengan ilmunya dia, ya gila bisa. Oh gitu. Ya ada kayak gitu. Terus kalau di Jawa sendiri gimana nih? Kalau di Jawa sih enggak sih ya. Oh nggak ada kayak gitu. Enggak. Terus Roro Kidul tuh gimana? Iya itu kan di Jawa Timur. Oh, kamu Jawa mana nih? Jawa Tengah. Jawa Tengah tuh nggak ada yang kayak gitu ya? Roro Maksudnya Kidul enggak ada. Jawa Timur, Jawa Tengah adanya apa? Gak tahu ya. apa kayak Tapi banyak nggak sih dukun-dukun gitu? Banyak Tapi banget. orang-orang tuh pada makainya menyalahgunakan nggak sih kayak tuyul kali ya, Iya. pesugihan gitu ya. kuntilanak dipakai Tapi pesugihan kalau di juga. Bali, Iya. tapi kalau Babi di Bali sih. kan Babi. ini kan gini kan ilmu hitamnya dipakai buat pesugihan untuk dirinya untung ya. Tapi kalau di Bali hati kan. Iya. Ya kan Apa gitu? Iya. bukan bikin dia kaya kan? Bukan bikin Makanya. kaya. Makanya Beda orang banget, iya. kiri pun punya ilmu itu gitu loh. Makanya yang kiri pun tetap di ilmu hitamin padahal kita juga nggak tahu Ya kan apa keuntungannya. Dia kan yang punya ilmu itu bisa kaya ya. Iya, kan? iya. Dia kan yang minta pun maunya minta kaya lah Nah, gitu. iya kan. Kalau di Bali tuh yang punya lihat hitam tuh enggak. Orang Sakit kiri iri. yang penyakit iri hati. Oh. Tapi Kirain ini pengen ini punya gitu. uang banyak. Enggak, pengen nyakitin aja Dia dia. nyakitin aja biar sial nih orang biar sial biar is dead duluan gitu. Walaupun nggak Iya, tahu juga ya, betul. ada dendam apa juga kita nggak tahu. Itulah guys ya perbedaan. Itulah guys ya perbedaan dari cerita mistis Jawa dan Bali ya. Jadi segitu aja untuk hari ini. Mungkin kita bakal ada keseruan-keseruan lain di episode selanjutnya. Mungkin akan membahas lagi, mungkin nggak dari Jawa dan Bali aja, mungkin dari Kalimantan atau dari Iya. Kalimantan, Sumatera mungkin banyak. Jadi kalian tetap harus pantengin channel kita, channel baru kita. Sekian dari kita, bye bye. Bye bye.